Halo para pecinta rahasia teknologi, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Draw.io. Simak terus videonya ya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, untuk yang baru pertama kali menonton channel Skill Academy, channel ini membahas tentang tips dan tutorial mengenai coding, desain grafis, dan game. Simak terus videonya dan bunyikan loncengnya serta subscribe channel saya agar mendapatkan informasi terbaru yang menarik tentunya dan bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai masuk ke aplikasi, saya akan mengenalkan apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Kemudian fungsi dari flowchart yaitu memberikan gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Kemudian jenis-jenis flowchart yaitu ada flowchart dokumen atau biasa disebut dengan paperwork flowchart. Ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Untuk flowchart program, flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Kemudian ada flowchart proses, itu adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Kemudian ada flowchart system, adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Untuk flowchart skematik, flowchart ini menampilkan alur prosedur sebuah sistem. Hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk memudahkan dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Kemudian ada simbol-simbol flowchart sebagai berikut. Arah panah digunakan untuk menggabungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain, atau disebut juga dengan connecting line. Kemudian ada on-page reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Untuk on-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Untuk terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Kemudian ada simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Kemudian ada simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Kemudian ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Kemudian ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau input yang perlu dicetak. Kemudian ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur.
Kemudian ada display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Kemudian preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Nah, ini adalah simbol-simbol dan fungsinya. Kemudian saya akan masuk ke aplikasi Draw.io. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Di bagian kiri ada simbol-simbol flowchart yang bisa digunakan, yaitu model general atau mix seperti ini, advance, basic, arrows, flowchart, entity relation, dan UML. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai macam diagram, tidak hanya flowchart saja, tetapi bisa digunakan untuk membuat entity relation, UML, dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanan ada tab properties. Tab properties ini berisi diagram dan stylenya. Seperti ini, misal kita membuat connection, membuat simbol start, terminator, kita dapat mengatur tulisan, style, dan arrangementnya. Stylenya pink, biru, hijau, agar lebih berwarna dan tidak membosankan. Teksnya juga dibuat lebih besar agar lebih terlihat. Kita kasih bold, kemudian jenis hurufnya Comic Sans, Georgia, saya menggunakan jenis font yang formal seperti Georgia atau Helvetica gitu. Bisa juga warnanya diatur, misal di kiri kanan, tapi biasanya di tengah. Kemudian untuk menyambungkannya, kalau kita punya dua proses, kita tinggal mengatur tombol panah. Jadi tidak perlu susah-susah mengatur tanda panah ini. Hanya kita geser ke sini, ke sana, panahnya akan mengikuti. Sekian video dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.